إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومحابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi syara'a lin-nasi ma fihi maslahatuhum fa amarahum bikulli ma fihi naf'uhum wa nahahum an kulli ma yadurruhum. Inna rabbaka 'alimun hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wa'adul 'adilin wa astaqul qailin wa arhamur rahimin. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allahu ilan nasi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, wa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri karunia Allah. Kita syukuri dengan meningkatkan takwa kita kepada Allah. Mari terus berupaya untuk meningkatkan ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat patuh dalam menjalankan perintah sekaligus taat patuh dalam meninggalkan, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di sisa yang terakhir bulan Ramadan ini, mari terus kita upayakan agar kita bisa mendapatkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Agar kita bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa kita yang telah lalu agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa hak adami kita harus saling mohon maaf dan memaafkan. Tidak cukup hanya dengan berpuasa hakul adami akan dihapuskan. Tidak, harus saling memaafkan satu dengan yang lain. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Selain perintah kewajiban untuk melaksanakan puasa sehari penuh di bulan Ramadan, di situ juga ada syariat untuk membayar zakat fitrah. Siapapun yang ketemu dengan bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, maka mereka wajib untuk membayar zakat fitrah, zakat dirinya. Kemudian bagi mereka yang mungkin berhalangan tidak bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, ini harus difahami dan dimengerti. Tidak serta-merta bisa diselesaikan dengan solusi membayar fidyah. Bagi mereka yang mungkin berhalangan tidak bisa serta-merta membayar fidyah, seperti orang yang sakit masih ada harapan sembuh, ibu-ibu yang hamil atau yang menyusui, ini masih ada harapan untuk melaksanakan di waktu yang lain, sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Faman kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Kewajibannya adalah mengqadha di waktu yang lain. Sebagaimana riwayat hadis dari Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan, nahnu nu'maru biqadha'is shaum wala nu'maru biqadha'is shalah. Ketika perempuan berhalangan tidak bisa menjalankan puasa Ramadan, baik sebagian maupun 1 bulan penuh, maka nu'maru biqadha'is shaum, kata Sayyidah Aisyah, kami diperintah oleh Rasulullah untuk mengqadha puasa. Tidak cukup hanya dengan membayar fidyah. Fidyah itu solusi terakhir. Ketika memang sudah tidak mampu, ada upaya untuk mengqadha di lain waktu setelah Ramadan berlalu. Kecuali kepada mereka yang memang menurut analisa dokter kemungkinan untuk sehat kembali dari penyakitnya sangat kecil, atau mungkin karena orang yang tua renta sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, ini baru diperkenankan untuk langsung membayar fidyah di hari itu juga. Tapi bagi mereka yang lain yang mungkin masih ada waktu untuk mengqadha di lain waktu, maka solusi awal yang harus dilaksanakan adalah berusaha untuk mengqadha sebanyak puasa yang ditinggalkannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk memaksimalkan
puasa kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mendapatkan ampunan, meningkatkan ketakwaan. Maka zakat fitrah harus kita bayarkan sebelum kita melaksanakan sholat Id. Upayakan zakat kita sudah kita bayarkan kepada mustahik atau kepada badan zakat, amil zakat, unit pengumpul zakat yang sah di tempat terdekat dengan rumah kita. Zakat itulah yang nantinya akan bisa membawa agar puasa kita selama 1 bulan Ramadan itu langsung ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadar besarnya zakat fitrah di kalangan ulama ada perbedaan ketika dikonversi ke kilogram atau dibayar dengan qimah harganya. Karena hukum awalnya zakat fitrah itu takaran yang namanya sok. Ketika barang yang ditakar berbeda, kadar airnya otomatis ditimbang juga akan berbeda. Selama perbedaan itu masih di kisaran pendapat para ulama, maka perbedaan itu tidak seharusnya menjadi permasalahan di antara kita. Oleh karena itu, pemerintah Balikpapan melalui kantor Kemenak, beliau memutuskan bahwa kadar zakat ketika dikonversi ke kilogram, beras seberat 3 kilogram. Kalau toh ada di antara keluarga yang mungkin memang punyanya kurang dari itu, seperti 2,5 kilogram, sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama yang lain, silahkan para amil tetap menerima karena ada dasar hukumnya. Kalau ditolak mereka tidak membayar zakat fitrah, ini adalah kesalahan para amil yang tidak bisa memberi solusi terhadap umat ketika umat mendapatkan kesulitan. Selama masih ada dasar hukum, silahkan untuk dilaksanakan. Hadirin jamaah barakallahu. Begitu juga masalah fidyah. Fidyah itu ukurannya mud, takaran, 1 mud. Bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa dan tidak ada kemungkinan untuk mampu mengqadha'nya, maka mereka diwajibkan untuk membayar fidyah 1 mud. 1 mud itu 1/4 sok. Kalau 1 soknya 3 kilogram, 1 mud berarti sekitar 7,5 kilogram makanan pokok. Dengan demikian, ketika kita sudah membayar fidyah bagi mereka yang tidak mampu untuk mengqadha puasa Ramadan, maka kewajiban mereka telah terpenuhi dengan dibayarnya fidyah tersebut. Dan fidyah itu hanya bagian untuk fakir miskin, bukan untuk yang lain. Oleh karena itu, bagi mereka yang membayar fidyah sebaiknya disampaikan dengan benar agar semua ibadah kita syarat rukunnya bisa terpenuhi dengan benar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, agar kita maksimal, tidak sebagaimana puasa kita, ibadah puasa kita maksimal, tidak sebagaimana yang disinyalir oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa wal atas. Begitu banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga belaka. Oleh karena itu kita maksimalkan hati kita ikut puasa, mata kita ikut puasa, telinga, hidung, kaki, tangan kita semua ikut puasa, agar puasa kita benar-benar sebagaimana yang diharapkan bisa meningkatkan takwa kita dan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tetap diberi kesehatan dan bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal intisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin fada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudratihi. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'il khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi wa la dzikrullahi akbar.